Pemirsa, di hari Senin pagi ini ada informasi yang kami sajikan untuk Anda dalam Hot Topic. Yang pertama nih Valerie, ada sebuah kabar gembira karena ada yang baru saja dikepuji oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, jadi ceritanya nih pemirsa, dalam pidato di KTT ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump melempar pujian dan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas peran Presiden Prabowo dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Kalau kita ingat ya pemirsa, Presiden Trump juga memuji Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, seperti di sidang PBB ketika di KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Kita simak pernyataan selengkap dari Presiden Donald Trump berikut ini. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals, and other industries. I'd like to just say the United States is for you. Committed to a free and open and thriving Indo-Pacific. My message to the nations of Southeast Asia is that the United States is with you 100%, and we intend to be a strong partner and friend for many generations to come. Nah pemirsa, kalau tadi ada yang dipuji, sekarang nih ada yang kekeh banget nih Valerie. Gimana? Karena untuk mempertahankan hartanya begitunya. Ini ngomongnya udah harta, karena dia takut nih, ini kok jadi dibilang dugaan kasus korupsi, sama-sama kita lihat ya. Jadi pasti pemirsa ini tahu kalau ini adalah selebritas Sandra Dewi yang mengklaim punya perjanjian pisah harta dengan suaminya Harvey Bowie yang merupakan terpidana kasus korupsi timah. Ceritanya Sandra Dewi pun gak terima hartanya dikaitkan dengan kasus korupsi suaminya. Tapi temuan dari Kejaksaan Agung mengungkapkan sebaliknya. Sandra Dewi bilang harta yang ia miliki merupakan hasil dari pekerjaannya sebagai pemain sinetron dan juga iklan. Sedangkan suaminya Harvey Mois memiliki pendapatan dari bisnis, jadi pendapatannya terpisah. Nah, istri Harvey Mois, Sandra Dewi juga diduga ikut menikmati uang lebih dari 3 miliar rupiah dari hasil setoran perusahaan smelter timah yang diterima Harvey. Uang yang diterima Sandra Dewi itu dipakai untuk membeli 88 tas mewah, melunasi rumah di The Pakubuwono House Jakarta Selatan, mentransfer sejumlah uang ke sanak saudara sebagai hadiah atau kado, serta untuk membeli 141 perhiasan. Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi menyebut Sandra Dewi bisa saja terjerat dugaan tindak pidana pencucian uang sebagai pelaku pasif. Ini mengingat apabila memang benar Sandra Dewi tidak bisa membuktikan tas-tas mewah miliknya merupakan hasil endorse, namun justru mengaburkan aliran dana haram dari sang suami dengan membeli sejumlah tas mewah. Wah, ini gimana Jose? Ini kan sudah ada perjanjian pranikahnya. Ya, nah kalau misalkan sudah ada perjanjian pranikah itu kan artinya Sandra Dewi hanya tinggal menyertakan secara formil bukti-bukti bahwa barang itu dimilikinya dong. Ya, dan memang kalau ini dia bisa membuktikan seperti yang dibilang tadi endorse, ya jelas dia tidak bisa dijerat sebagai pelaku pasif. Karena memang sebenarnya ada syarat seseorang bisa ditetapkan sebagai pelaku pasif meskipun dia tidak mengetahui ya kalau memang ada aliran dana, pidana. Tapi kalau misal memang dari hasil kerja kerasa sendiri tentu nggak bisa dipidana seperti itu. Dan rasanya kalau kita kalkulasi saja ya Jose, dari 3 miliar rupiah emang kebeli segitu banyak tas dan perhiasan. Dan menarik juga, yang sebenarnya menarik juga untuk kita lihat adalah bagaimana setelah pernikahan itu dilakukan. Iya. Nah pemirsa, ini hot topic berikutnya juga sedang ramai di media sosial, di mana seorang warga negara Israel bernama Aaron Geller memiliki IKTP dengan alamat desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Jadi pemirsa, dari postingan video yang memperlihatkan ada sebuah KTP atas nama Aaron Geller, warga negara Israel, dengan alamat Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Diduga nih pemirsa, IKTP atas nama Aaron Geller ini, warga negara Israel itu merupakan IKTP palsu. Dan dari hasil penelusuran oleh sejumlah pihak, nama Aaron Geller maupun orangnya tidak pernah ada di kampung itu. Bahkan pihak Dukcapil pun menyatakan tidak pernah melakukan pencetakan IKTP atas nama
nama Aaron Geller, warga negara Israel. Wah, ini pasti harus jadi pertanyaan dari kita semua ya, Betul. karena bisa jadi ini bukan kasus yang pertama, banyak juga kasus-kasus lainnya yang terkait dengan IKTP. Dan untuk selengkapnya sama-sama kita dengarkan pemirsa klarifikasi dari Asep Kusuma Wijaya, Kadis Dukcapil Cianjur selengkapnya. Di KPU Cianjur ada KTP atas nama Aaron Geller, dan setelah kami melaksanakan pengecekan melalui sistem informasi administrasi kependudukan terpusat atau SIAK terpusat terhadap KTP elektronik atas nama Aaron Geller yang bersangkutan tidak pernah terbit ataupun dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa yang hobi main padel? Ada peringatan bagi Anda yang lagi hobi-hobinya main padel, tetap harus berhati-hati. Tahu nggak kenapa pemirsa? Sama-sama kita lihat. Waduh, jadi ini kejadiannya pemirsa terjadi kemarin sore di lapangan olahraga padel di Kembangan, Jakarta Barat yang ternyata ambruk usai diterpa angin kencang. Angin kencang menghantam sarana lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat pada Minggu sore. Ini mengakibatkan lapangan padel yang sedang digunakan untuk berolahraga ambruk. Warga yang sedang padel panik berhamburan menyelamatkan diri. Ada saksi mata yang mengatakan bahwa ambruknya atap lapangan padel terjadi ketika hujan deras disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan awal. Ini artinya perlu menjadi catatan ya, apalagi ini jelang akhir tahun Jose, Ya. dan mestinya kan ada standarnya ya untuk bangun suatu lapangan. Ya, semoga nih para nanti calon pengusaha lapangan padel ini bisa menjadikan referensi konstruksi mereka ya. Karena jangan sampai di tengah-tengah lagi mau bikin padel-padel Instastory ini kan tiba-tiba Iya. jadi ambruk dan juga jadi berita di kita pagi hari ini. Iya, bahaya loh. Ini kan bisa berkaitan dan menyangkut nyawa ya. Keselamatan, betul sekali. Nah pemirsa nih kalau hot topic kali ini kabar baik datang dari ribuan pegiat olahraga panahan tradisional khas Kerajaan Mataram yang berhasil memecahkan rekor muri. Jadi pemirsa sebanyak 1.474 peserta turut serta unjuk keterampilan memanah. Mereka berkompetisi dalam gelaran Akbar Gladen Hageng Jemparingan tingkat nasional 2025. Jumlah peserta ini pun memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan mengenakan busana daerahnya masing-masing. Peserta melakukan aksinya dalam posisi duduk. Ini kalau kita lihat nih Valeria, susah nih loh. Menantang, susah. Biasanya kan kita berdiri, fokus, melihat arah angin bagaimana Berdiri kan. aja susah Jose, apalagi duduk. Nah pemirsa memang Jemparingan ini sendiri awalnya hanya dimainkan di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman sebagai latihan ketangkasan prajurit dan keluarga kerajaan. Namun kini telah meluas hingga ke berbagai daerah. Dan paling penting ya Valerie, kita lihat anak-anak muda tadi yang melakukan itu ya, generasi-generasi penerus dari budaya ini kan. Iya, ini adalah aktivitas yang positif juga ya untuk Betul. ditekuni supaya anak-anak gak jadi bullying atau mungkin Betul, masalah-masalah lainnya, mendingan produktif. aktivitas yang bermanfaat bahkan Ya. membanggakan. Ini sampai memecahkan rekor muri. Terutama adalah menjaga nilai-nilai budaya mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.